Gimana kalau sebuah negara bisa nemuin harta karun energi buat masa depannya, tapi bukan dari tambang baru, melainkan dari sisa-sisa industri lamanya? Nah, ini cerita luar biasa yang mau kita bedah hari ini. Oke, pertanyaan dasarnya kan gini, kalau suatu negara mau pakai energi nuklir, bahan bakunya dari mana? Apa harus selalu impor uranium sama thorium yang harganya selangit? Atau jangan-jangan ada sumber yang selama ini kelewat, ada di halaman belakang rumah sendiri? Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Solusinya itu bukan dari nemuin tambang baru yang gede, tapi justru dari ngeliat lagi sejarah industri mereka dengan kacamata yang, ya bener-bener baru. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi, semua ini tuh akarnya dari ambisi Thailand buat ngamanin masa depan energi mereka. Jadi, ada lembaga namanya Institut Teknologi Nuklir Thailand, atau TIN. Misi mereka tuh jelas banget. Mereka sadar kalau mau mandiri soal energi nuklir, itu nggak cuma soal punya reaktor. Kuncinya itu ya di teknologinya. Bisa nggak bikin bahan bakarnya sendiri dari nol sampai jadi. Terus mereka mulai nyari di mana dong? Nah, jawabannya ini yang unik. Kita harus mundur sedikit ke sebuah industri yang dulu jadi andalan ekonomi di Thailand bagian selatan. Yang seru di sini itu, di mana sebuah krisis malah membuka pintu baru. Jadi, sebelum tahun 85, Thailand itu jagoannya industri timah. Tapi pas krisis global datang, wah, industrinya langsung anjlok. Nah, disitulah para ilmuwan dan insinyur mulai kepikiran. Tunggu dulu, di sisa-sisa tambang timah ini sebenarnya ada apa lagi ya? Dan mereka nemuin monasit. Selama bertahun-tahun, mineral ini dianggap cuma produk sampingan ya, sampahnya tambang timah lah. Tapi para ilmuwan di TIN ngelihatnya beda banget. Buat mereka, ini bukan sisaan, tapi justru peti harta karun yang isinya thorium dan uranium. Kunci buat ambisi nuklir mereka. Dan ini jumlahnya nggak main-main loh. Cuma dari cadangan lepas pantai aja perkiraannya itu lebih dari 29.000 metrik ton. Tiba-tiba, sampah industri yang tadinya diabaikan sekarang kelihatannya kayak harta karun nasional. Tapi nemuin harta karunnya itu baru langkah pertama. Tantangan sesungguhnya adalah gimana cara ngebuka petinya. Nah, di sini kita bisa lihat betapa rumitnya tantangan itu. Coba lihat komposisinya. Uranium yang dicari-cari itu cuma kurang dari 1%. Thorium sedikit lebih banyak, sekitar 8%. Sisanya, wah, 60% itu unsur tanah jarang, yang juga mahal sih, plus mineral-mineral lain. Jadi pertanyaannya, gimana caranya misahin jarum uranium dan thorium dari tumpukan jerami raksasa ini? Ya, kutipan ini pas banget. Masalahnya bukan nemuin, tapi cara misahinnya itu loh. Ini benar-benar tantangan kimia tingkat tinggi. Dan buat mecahin masalah ini, para ilmuwan Tinto nggak nyerah. Mereka justru ngembangin proses mereka sendiri. Sebuah metode yang, wah, cerdas dan presisi banget. Biar gampang, bayangin aja ini kayak resep masak super canggih. Setiap langkahnya itu dirancang buat misahin satu bahan aja, tapi dengan hati-hati biar bahan lain di dalam adonan gak rusak. Oke, kita intip resepnya ya. Pertama, buka dulu struktur mineralnya yang keras pakai soda kaustik panas. Anggap aja kayak lagi ngelunakin daging. Kedua, lindik atau bahasa gampangnya, larutin semua elemen berharga itu pakai asam. Jadi semuanya kecampur jadi satu sup kimia. Nah, langkah ketiga ini yang paling jenius. Pengendapan. Terus terakhir, tinggal dipisahin lagi buat dimurniin. Ini dia nih bagian paling pintarnya. Cuma dengan mengubah tingkat keasaman atau pH dari larutannya, mereka seolah-olah bisa nyuruh elemen yang beda-beda buat mengendap. Kayak filter ajaib gitu. Di set ke pH 4, uranium sama thorium langsung misah dan turun. Terus pH-nya diubah lagi jadi 11, gantian deh unsur tanah jarang yang mengendap. Bener-bener cerdas kan? Tapi belum selesai. Walaupun udah pisah dari unsur tanah jarang, uranium sama thorium kan masih nyampur. Nah, disinilah langkah terakhirnya. Mereka pakai pelarut dengan konsentrasi beda. Buat nangkap uranium cukup pakai larutan 5%, tapi buat thorium butuh yang jauh lebih kuat, 40%. Dari sini aja udah kelihatan kan tingkat presisinya itu luar biasa. Oke, jadi setelah proses kimia yang ribet ini, gimana hasilnya? Apa yang berhasil dibuka sama para ilmuwan Thailand? Singkatnya, berhasil! Metode mereka ini terbukti ampuh buat ngekstrak uranium dan thorium dari monasit. Tentu aja ini baru langkah awal. Sekarang mereka lagi terus nyempurnain proses pemurniannya sambil ngeliat teknologi-teknologi lain. Intinya proyek ini masih jalan terus dan berkembang. Jadi intinya apa sih dari cerita ini?
Ini tuh bukan cuma pelajaran kimia biasa. Ini adalah contoh keren banget tentang gimana sebuah negara bisa ngelihat sampah industrinya dan nemuin sesuatu yang strategis di dalamnya. Sesuatu yang bisa ngebangun kemandirian dan penguasaan teknologi buat masa depan mereka. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau Thailand aja bisa nemuin bahan bakar nuklir dari sisa-sisa tambang timah, kira-kira harta karun apa ya yang mungkin juga tersembunyi di sejarah industri kita sendiri, yang cuma nunggu buat ditemuin lagi?